Pembahasan kali ini cukup menarik, yaitu peran lembaga keuangan syariah bagi pengelolaan zakat. Lalu bisa dijelaskan sendiri Pak, LKS atau lembaga keuangan syariah itu sendiri itu apa atau apa saja gitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah kesempatan pagi menjelang siang hari ini atas izin dan karunia Allah kita semua bisa hadir. Terus terang saya merasa sangat bergembira, bahagia sekali. Kemarin dihubungi untuk ngisi acara antara Kamis sampai Selasa awal Ramadan. Saya pikir Senin insya Allah bisa, saya ada jadwal ke kampus. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu di sini, sungguh luar biasa sekali. Saya tuh terus terang melihat sepak terjang adik-adik HMJ Mazawa tuh sangat sangat semangat gitu ya, sangat appreciate sekali. Saya pengen mendukung sebisa saya. Ini bentuk dukungan saya kepada adik-adik semua yang luar biasa ya, di tengah situasi pandemi yang belum pasti, masih terus turun naik. Tapi semangat teman-teman HMJ sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua ya, luar biasa ini. Baik, saya Ahmad Budiman dengan Mas Ahmad Fauzi. Ini bisa duet Ahmad Band ya, ada nama Ahmadnya ini. Tadi sempat disinggung katanya cukup terkenal gitu ya. Alhamdulillah kalau cukup terkenal. Jadi memang saya di Mazawa sempat 2017 itu menjadi kajur ya, ketua jurusan Mazawa, karena kajur sebelumnya Ibu Dr. Rahmawati menempuh studi doktoral di Semarang sehingga kosong, lalu saya menjadi kajur. Kemudian 2 tahun ketiga saya menjadi sekretaris jurusan PLT Kajur, lalu Budiah sekarang menjadi kajur, saya menjadi sekjurnya. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol santai tentang peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat. Menarik sekali karena memang kenapa angkat tema ini? Ada hal menarik, ada permasalahan. Jadi ada problematika khususnya di Indonesia terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apa sih lembaga keuangan syariah? Teman-teman yang di Mazawa semester 2 ini ada dapat materi kuliah lembaga keuangan syariah. Jadi LKS di Indonesia itu ada 2, ada lembaga keuangan syariah berupa bank, ada lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan syariah bank itu ada Bank Umum Syariah, BUS, ada unit usaha syariah. Unit syariah itu bank umum yang membuka channel layanan syariah ya. Ada bank apa misalnya bank BNI, ada BNI Konven, ada BNI Syariah. Kemudian ada unit lembaga keuangan syariah bukan bank ya, lembaga syariah yang operasionalnya seperti bank tapi dia bukan bank. Tadi saya singgung di depan ada permasalahan. Paling tidak ya, jadi lembaga keuangan syariah baik lembaga bank dan non-bank memiliki peran yang strategis dan signifikan ya. Sebagai entitas bisnis, perbankan syariah tidak hanya melakukan kegiatan bisnis semata, tapi juga ada kegiatan sosial. Nah, di pengelolaan zakat ini masuk kepada peran fungsi sosial bank ya. Jadi selain dia harus punya nilai bisnisnya, komersilnya, juga harus punya nilai sosialnya. Maka kalau kita lihat BMT, tahu BMT ya? BMT kan namanya Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal itu sebagai fungsi sosialnya menghimpun, kemudian menyalurkan dana-dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan Baitul wa Tamwil. Tamwil itu dia sebagai sisi komersilnya, bagaimana mengelola uang itu menjadi sebuah keuntungan dan dibagi kepada semua pihak. Saya singgung ada problematika, ada permasalahan di sana. Kenapa? Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas dan tidak secara
konkret mengenai otoritas dari lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat. Yang ini menyebabkan tidak ada keseragaman. Jadi antara lembaga keuangan syariah satu dengan lembaga syariah berbeda-beda. Ada yang mengelola dengan cukup baik. Misalnya kalau kita bicara Bank Umum Syariah BSM, Bank Syariah Mandiri itu sudah lumayan profesional. Mereka sudah cukup bagus karena dananya juga tidak sedikit. Tapi kalau misalnya bicara BPR Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah non-bank, BMT, Koperasi Syariah itu masih sangat minim sekali. Berbeda halnya misalnya kalau kita lihat pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah di negara lain. Di negara Pakistan, di negara Malaysia, di Kuwait itu perannya sudah sangat besar. Mereka diberi peran yang sangat besar sehingga lebih bebas, lebih leluasa sehingga penyalurannya juga terasa kepada yang berhak menerimanya. Jadi di lembaga syariah itu ada jenis, ada produk Qardul Hasan. Ya, tahu ya Qardul Hasan ya? Qardul Hasan itu pinjaman kebajikan, pinjaman lunak. Jadi yang pinjaman lunak itu dia minjam, lembaga keuangan itu ngasih pinjaman 2 juta, 3 juta. Maka wajib mengembalikan pokoknya saja, tidak ada tambahan sama sekali. Nah itu diambilkan posnya dari mana? Dari ZIS, zakat, infak, sedekah. Yang ada di Indonesia saat ini, Qardul Hasan itu belum banyak posnya. Maksimal tuh 2 juta. Nggak berani banyak karena dia menghimpun zakatnya belum banyak. Nah ini permasalahan pertama adalah problem yuridis. Jadi di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum secara tegas, belum secara eksplisit mengatur otoritas untuk lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada problem teoritis. Tadi saya singgung di awal, lembaga keuangan syariah, bank syariah itu punya peran sosial, punya peran bisnis. Satu sisi itu bagus, ada kekomplitan ya, sangat komplit sekali. Tapi sisi lain jadi kontraproduktif. Satu sisi harus mengejar laba, keuntungan, bagaimana ini mendapatkan sebanyak-banyak. Tapi satu sisi harus ada nilai sosialnya, harus beramal juga, harus baik-baik kepada nasabah. Itu dalam teorinya susah gitu ya. Jadi itu ada masalah yuridis, ada masalah teoritis. Nah ini peran lembaga keuangan sehingga tidak maksimal ya, karena tadi saya sampaikan kalau di negara lain Qardul Hasan itu banyak, 5 juta, 10 juta gitu ya, nggak bisa ngembalikan ya sudah. Kenapa? Bank nggak rugi? Enggak, karena dia diambilkan dari pos zakat, infak, sedekah. Begitu Mas Ahmad Fauzi. Qardul Hasan sendiri tadi pinjaman ya? Iya, pinjaman lunak, pinjaman kebajikan. Oh berarti itu sudah anti maghrib ya? Maisir, Gharar dan riba. Insya Allah itu sudah tidak mengandung maghrib, sudah bebas dari maghrib. Terus kalau berbicara tentang LKS sendiri, Ya. yang non-bank sendiri, apakah ada juga Pak yang pengelolaan zakat yang dalam pengelolaan zakat? Ada. Jadi saya sebelum ke Tulung Agung sini pernah di BMT di Jogja itu. Itu saya di BMT itu udah ada produk Qardul Hasan juga. Dan itu diambil dari zakat, infak, sedekah dari nasabah dan donatur yang mau mempercayakan kepada BMT. Karena tadi payung hukumnya belum terlalu jelas tegas, BMT pun bergeraknya nggak bisa leluasa, cuman ke nasabah aja, apalagi menjelang bulan puasa seperti ini. Ayo monggo yang mau zakat infak sedekah, ada yang nitip ke sana maka diposkan, diperuntukkan untuk dana sosial. Ketika ada nasabah yang namanya nasabah BMT ya, itu kan cuman pedagang pasar, kelontong, warung-warung kecil, itu kan mereka apalagi musim pandemi seperti ini kesulitan dalam memutarkan usahanya, sehingga ada yang macet, ada yang nggak bayar. Saya datang ke beberapa kali nasabah itu, ada yang lari karena nggak mampu ngangsur, kabur dia. Padahal kita nggak nakut-nakutin gitu ya. Kalau memang nggak bisa karena ini ya nggak masalah, tapi mereka takut nggak nih, sehingga ada yang
menghilang gitu ya. Nah itu kan rugi untuk BMT. Nah untuk nutupinnya dari Qardul Hasan itu, dari zakat infak sedekah di BPR Syariah, di Bank Umum Syariah yang lain itu sudah ada Qardul Hasan. Cuman memang dia tidak besar, paling seperti BMT yang berhasil itu maksimal 1 juta. Jadi saya minjem ya Mas Ahmad Fauzi minjem boleh 1 juta, itu ngembalinya 1 juta saja, tidak ada tambahan sama sekali. Ini kan sangat banyak sekali ya Pak. Ya betul. Kan yang non bank contoh saja seperti Basnas itu, terus apa? Ada Basnas, ada LAS, ya. Itu dengan lembaga keuangan syariah yang lain itu apa tidak overlapping ya? Ya. Itu yang tadi saya singgung di depan, adanya kejelasan dari undang itu membagi tugas peran yang jelas antara ini lembaga keuangan syariah bolehnya begini, kemudian badan yang sudah dibentuk secara resmi oleh pemerintah yakni Basnas. Jadi badan pengelola zakat itu ada 2, ada Basnas yang resmi pemerintah, ada swasta Laznas. Nah Laznas itu ada Lazisnu, ada Lazismu, ada Yatim Mandiri, ada Hidayatullah, ada banyak sekali itu Laznas. Nah itu nanti gimana dong overlapping, saling tumpang tindih. Nah undang-undangnya harus jelas. Di undang-undang itu memang baru secara eksplisit ya, Undang-Undang Nomor 23. Saya lanjutkan. Jadi lembaga keuangan syariah baik berupa bank ataupun non bank itu punya peran yang sama, peran yang cukup strategis dan signifikan dalam pengelolaan zakat. Cuman memang dari segi undang-undang masih belum diberi ruang yang cukup, sehingga mereka masih setengah-setengah, nggak total, sehingga dampaknya kepada nasabah, kepada mustahik yang berhak menerima zakat juga belum ini. Karena memang lagi-lagi saya harus membandingkan dengan negara muslim yang lain gitu ya, karena memang ini bukan berarti kok membanding-bandingkan, bukan, ini untuk melihat oh ini bagus ini enggak. Coba kita tarik keluar misalnya Malaysia itu punya menteri perwakafan khusus mengelola itu dengan sangat baik, dengan profesional gitu ya. Juga negara-negara Kuwait, bahkan Singapura yang bukan negara Islam gitu ya, yang dikenal negara sekuler, punya dan wakafnya cukup maju gitu, lebih maju dari Indonesia kita ini. Maka undang-undang itu mengatur bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga keuangan syariah itu menerima dari nasabah, dari donatur, dari muzaki, kemudian setelah terkumpul dia kemudian disetorkan kepada Bas dan Las, sehingga enggak nerima sendiri, ngelola sendiri, ngebagiin sendiri gitu ya. Tapi bank tentu, lembaga keuangan syariah yang bank maupun non bank juga punya pos, oh ini untuk Qardul Hasan, nanti untuk siapa tahu mesti ada bank besar sekelas BRI, BCA, Mandiri, BNI itu mesti ada punya masalah di kredit macet. Jadi ada nasabah yang gagal bayar itu mesti ada. Maka harus memposkan ini nanti untuk nasabah yang enggak ini, nah ini ditutup dari zakat ini, selebihnya distorkan ke Basnas dan Lasnas. Jadi tidak terjadi tumpang tindih, tidak ada kemudian ini overlapping, ini enggak ya. Jadi jelas lembaga keuangan syariah hanya menerima saja dari donatur, dari nasabah yang mau mempercayakannya, kemudian setelah terkumpul diposkan untuk Qardul Hasan dan selebihnya dititipkan kepada Las dan Basas, yang kemudian mereka yang nanti akan mendistribusikannya, membagikannya kepada 8 golongan asnaf itu ya. Ada mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Lalu itu berbicara tentang 8 asnaf. Ya. Kan di 8 asnaf itu kan ada salah satu fisabilillah atau yang bukan Ibnu Sabil itu. Apa, amil atau apa? Yang itu ya. Fisabilillah itu kan untuk yang berperang. Iya, iya. Yang ada fakir miskin, amil, mu'allaf, budak, gorim yang punya hutang, sabilillah, ada Ibnu Sabil. Oh iya. Ada 2. Ada fisabilillah, ada Ibnu Sabil. Ada itu, ada yang budak. Budak, iya. Sekarang di zaman sekarang itu kan sudah nggak ada.
Lalu apakah ada di kriterianya sendiri di dalam Basnas atau lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana tersebut ke lapan untuk yang lain ya? Jadi memang sesuai ayat Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu ada 8 golongan asnaf. Ada 8 golongan itu adalah yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, ghorim, sabilillah, ibnu sabil. Ini kan sangat tekstual sekali, ini zaman dulu. Nah sekarang budak apa masih ada? Bagaimana dengan PRT, pembantu rumah tangga, dengan ini asisten? Oh bukan lain gitu ya. Mereka budak itu kan kesannya mereka tidak punya posisi tawar. Mereka sangat tidak berdaya sekali bahkan terhadap dirinya sendiri. Jadi manut sama tuannya. Bahkan ketika suruh nyebur subur gitu ya, suruh mati pun dia harus manut karena seluruhnya diberadikan. Nah kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Lalu bagaimana mengantisipasi itu? Tentu Basnas dalam hal ini Laznas berdasarkan Al-Quran dan hadis bisa kemudian bukan mengganti ya, tapi mengalokasikannya kepada yang lain. Karena gini, fakir miskin saja kita tuh kadang masih belum fix, masih belum jelas kriteria fakir miskin itu seperti apa gitu ya. Ada yang fakir miskin, fakir itu betul-betul dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan, untuk makan sehari saja nggak tahu, bingung. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi tidak tetap, kadang dapat kadang enggak gitu ya. Nah itu di kriteria itu saja di BPS misalnya, Badan Pusat Statistik di negara kita atau di ini masih berbeda-beda. Oh ini nggak miskin, ini sudah kaya, ini dan lain sebagainya. Nah itu bisa dengan itu. Juga ada perdebatan di amil. Amil itu kan misalnya saya dosen sudah PNS jadi amil, masa harus dapat gitu ya. Itu kan pilihan, boleh menerima kalau merasa dirinya sudah saya sudah cukup, sudah dapat dari ini, yang nggak nerima nggak apa-apa. Tapi ada pos, ada bagian untuk amil yang mengelola zakat tersebut gitu. Kriterianya seperti fakir miskin, Yeah. Basnas itu ada kriteria sendiri atau Ya, ada klasifikasinya? ada sudah ditetapkan, sudah diputuskan bahwa yang disebut fakir adalah fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokok itu termasuk sandang, pangan, dan papan. Itu fakir. Jadi dia pada kategori yang sangat rendah, ya fakir. Kalau miskin merupakan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta, penghasilan, dan kecukupan gitu ya. Itu sudah ada kriterianya. Bahwa fakir itu begini, bahwa miskin itu begini. Jadi sudah ada kriterianya di Basnas, di Lasnas. Kalau kan fakir sendiri tadi tidak ada pekerjaan, lalu tidak ada pendapatan. Kalau contohnya seperti saya sendiri mahasiswa itu, atau bisa disebut fakir juga? Kalau Mas Ahmad Fauzi ya enggak lah kalau fakir ya. Kalau fakir itu kan dia sudah akil balik gitu ya. Dia untuk ini sendiri. Kalau kita kan masih orang tua masih, apalagi masih utuh, masih lengkap gitu ya. Bapak ibu kita masih lengkap, kemudian beliau pengusaha gitu ya, atau sebagai pegawai negeri, itu masih mampu membiayai kita. Apalagi biasanya kan anak-anak sekarang kreatif ya, punya usaha sampingan gitu ya, punya online shop, punya apa, bisnis apa gitu, yang dia sudah berpenghasilan, bahkan bilang ke orang tuanya, Pak Bu nggak usah saya dikirimi, saya sudah punya penghasilan sendiri gitu ya. Bahkan kalau sudah punya sendiri, maka sudah ada kewajiban dia mengeluarkan zakat. Jadi jangan pikirnya wah saya kalau berpikir
fakir miskin terus, nerima terus, wah nggak akan bisa maju gitu. Saya sekarang sudah yatim piatu gitu ya, nggak punya bapak, nggak punya ibu, yatim piatu. Saya berhak menerima zakat? Oh enggak, saya sudah PNS gitu ya, sudah dosen, sudah kerja gitu, sudah punya penghasilan. Jadi fakir miskin itu ketika memang untuk dirinya sendiri sudah tidak. Tapi kalau sudah ada kita masih punya orang tua utuh yang membiayai kita, tidak termasuk. Jadi kan kemarin itu di Instagramnya Mas Zawa itu kan kita buka Q&A tentang seputar pembahasan kita kali ini. Oke. Nah ini dari salah satu sobat Mas Zawa yang pertanyaannya begini, seberapa pentingkah kita berzakat, dan jelaskan keterkaitan LKS dengan zakat yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi seberapa penting berzakat? Sangat penting sekali ya, sangat urgen sekali. Zakat itu di Al-Qur'an itu disebut sampai 30 kali ya. 20 kalinya itu dia berangkaian dengan ayat sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tunaikan sholat dan bayarkanlah zakat. Itu menandakan begitu pentingnya zakat ya. Jadi zakat itu bukan hanya saya pernah ngajar ya di ekonomi syariah awal itu. Jadi zakat itu gini, zakat itu adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum, untuk mensucikan harta kita. Jadi logikanya kita punya uang 10.000, kita keluarkan untuk zakat 5.000, 10.000 diambil 5.000 jadi tinggal 5.000. Itu logika kita. Di zakat nggak seperti itu. Ya, di zakat itu matematika Allah tuh berkebalikan. Nah, jadi kalau kita punya uang 10.000, kita zakatkan, kita keluarkan 5.000 untuk infak, sedekah, wakaf zakat, justru uang kita akan bertambah 20.000, 100.000, 1 juta tak terhingga. Kalau teman-teman cermati di majalah Forbes, majalah yang sangat populer itu, ada daftar 10 orang paling kaya di dunia. Itu sebelumnya Bill Gates 3-5 tahun berturut-turut menjadi orang paling kaya di dunia. Salah satu kebiasaan Bill Gates adalah suka berderma, suka membagikan hartanya kepada orang lain. Dia tuh punya foundation, punya yayasan, membagikan, ada yayasan kanker, ada yayasan untuk membantu korban-korban perang. Itu dia hartanya luar biasa, didermakan, itu enggak tendeng aling-aling. Terakhir dia membayarkan hutang negara. Jadi ada negara di Afrika, negara itu punya hutang ke Jepang, Bill Gates yang membayarkan. Itu Bill Gates mengeluarkan uang, ya dalam bahasa agama zakat, uangnya nggak pernah berkurang gitu ya, nggak pernah habis, malah bertambah. Itu janji Tuhan. Jadi Bill Gates saja yang dalam tanda petik sebagai orang kafir, gemar berderma, ya mau membagikan hartanya kepada orang lain, itu zakat terus nggak pernah ini. Jadi sangat penting sekali. Begitu pentingnya zakat, bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar, ketika dia narik zakat, ada yang enggan diperangi gitu ya. Diperangi artinya enggak langsung diperangi saat itu. Pertama dideketin dulu, ngomong zakat, nggak mau dilawan gitu ya. Karena memang sangat penting sekali. Jadi zakat itu menjadi termasuk rukun Islam. Rukun Islam kan kalau salah satunya nggak ada, ya menjadi Islamnya dipertanyakan. Dan peran LKS, Lembaga Kontrol Pengelolaan Zakat, tadi saya singgung, itu sangat vital ya, sangat penting sekali. Bagaimana dia punya peran yang sangat strategis ketika ada nasabah, donatur, muzaki, orang yang kelebihan harta mempercayakannya kepada lembaga keuangan syariah tersebut, lalu disalurkan, dititipkan kepada Basnas dan Lasnas. Pertanyaan berikutnya. Pandemi seperti ini, bagaimana cara yang efektif untuk pengelolaan zakat? Iya, memang jadi
distancing gitu kan. Pandemi COVID ini luar biasa ya. Jadi ini sudah setahun lebih lewat. Tidak hanya negara kita saja, tapi banyak negara lain yang terdampak dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar itu bangkrut. Teman-teman tahu ini ya, PH ya, Pizza Hut ya. Pizza Hut itu perusahaan raksasa itu, tapi sekarang gara-gara COVID mereka sampai jual eceran gitu ya, sampai jual 15.000 per potong di jalan gitu, dipakai motor. Itu dampak COVID itu juga berdampak pada pengelolaan zakat, infak sedekah ini. Tapi tidak sedahsyat, tidak sebesar dampak kepada entitas ekonomi yang lain. Jadi orang tuh justru malah ketika masa pandemi seperti ini, keinginan, girah, semangat untuk berbagi dengan lain malah semakin tumbuh, semakin ini. Saya lihat di beberapa daerah awal COVID itu, kampung-kampung itu ada yang sayur mentah, ada yang ini, silahkan diambil free gitu ya, untuk yang lain berbagi. Sekarang mulai banyak, saya beberapa kali ke luar kota itu Jumat Berkah itu ada yang bagi-bagi nasi bungkus untuk beca, untuk pengemis, untuk di jalanan gitu. Di beberapa masjid juga Jumatnya ada Jumat Berkah. Setelah Jumatan ada nasi ya ala kadarnya gitu ya, nasi bungkus nasi ini. Itu luar biasa gitu. Itu jadi zakat pun walaupun pada masa pandemik seperti ini tentu ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar dan tinggal menyiasatinya memang. Jadi karena ada social distancing, ada physical distancing, tentu sekarang tidak harus muzaki orang yang akan ini datang ke kantor BAS, ke kantor LAS atau ke lembaga yang lain, tapi bisa transfer, bisa lewat sekarang teknologi sudah sangat luar biasa ya. Ada smartphone, itu ada tinggal klik udah bisa ngambil, udah bisa transfer, udah bisa kirim dan lain sebagainya. Begitu. Assalamualaikum. Next, berikutnya masih ada? Berikutnya masih ada. Penyaluran zakat itu disalurkan kemana saja sih? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau bicara penyaluran zakat harus dibedakan. Ada zakat fitrah, ada zakat selain fitrah. Kalau zakat fitrah sudah jelas ya, itu sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan dilengkapi dengan hadis Nabi bahwa zakat fitrah itu boleh dimulai dari awal Ramadan sampai dibagikan kepada benar-benar yang butuhkan sampai sebelum sholat Id. Jadi itu sangat terbatas sekali. Itu konsumtif ya, berupa bahan makanan pokok. Jadi diserahkan pada orang-orang yang di sekitar kita yang kita mungkin subjektif, tapi kita lihat betul loh mereka nggak punya ini, ada janda tua, punya anak, punya cucu, nggak punya kerjaan, berikan zakat fitrah itu, berikan gitu ya. Bisa berupa uang, bisa berupa beras, makanan pokok tersebut. Kalau zakat yang lain lebih fleksibel ya, dari zakat mal misalnya, itu penyalurannya ada sekarang misalnya kita memang harus peka gitu ya, jangan cuman berdiam diri ini. Tapi Mas Anwar Fauzi misalnya di Jepun gitu ya, coba dengar-dengar di Jepun ada tetangga gitu ya yang kita kadang sampai di rumah itu sampai ngantuk, sering ketiduran karena kekenyangan, nggak tahu tetangga sampai nggak bisa tidur karena kelaparan gitu. Harus peka gitu, harus tahu seperti itu. Ada yang tetangga kita yang nggak bisa membawa pulang anaknya di rumah sakit karena nggak bisa nebus obat. Nah itu uang zakat itu bisa disalurkan untuk itu ya, untuk membantu tetangga saudara kita dalam hal pembangunan sekolah, sarana pendidikan gitu ya. Ada yang loh, kok kamu kan nggak pernah masuk ini, saya mau cuti nih Pak, nggak punya biaya. Itu jangan sampai kasihan nih, jangan sampai cuti. Ayo teman-teman kita donasi sebisanya, kita bantu teman kita supaya tetap bisa kuliah menuntut ilmu. Itu bisa diambilkan dari situ. Jadi sangat fleksibel, sangat ini untuk masjid, untuk sekolah, untuk biaya orang sakit, untuk membantu banyak hal.
sangat luas sekali. Berarti zakat sendiri itu nilainya banyak sekali. Banyak sekali, betul Mas Diki. Apakah pajak dan zakat itu memiliki kesamaan? Banyak pertanyaan yang muncul ketika kalau kita sudah membayar zakat, dia tidak bayar pajak. Baik, sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi memang di negara kita karena bukan negara agama, jadi masih ada pendapatan negara yang harus kita tunaikan. Di antaranya itu pajak. Tapi sebagai umat Islam kita punya kewajiban juga membayar zakat. Nah permasalahannya, wah kita pengeluaran double dong. Udah pajak, zakat juga. Bagi sebagian orang mungkin yang punya pendapatan lebih nggak masalah. Tapi bagi sebagian yang lain yang lebih banyak yang mayoritas, wah ini beban nih wong saya udah. Nah sekarang ada wacana memang sementara masih double. Sementara yang berjalan ada wacana zakat itu menjadi pengurang pajak. Jadi kalau saya harus membayar pajak misalnya per tahunnya, misalnya katakanlah 2 juta, saya sudah membayar zakat 100.000, maka saya hanya membayar pajak dikurangi zakat saya. Jadi kalau kewajiban saya membayar 2 juta, saya sudah zakat 100.000, maka saya cukup membayar pajaknya 1.900.000. Jadi tidak utuh. Nah itu ada wacana seperti itu. Jadi zakat nanti akan mengurangi kewajiban kita, bukan menghapus atau mengganti tidak berpajak, enggak ya. Sebagai warga negara yang bijak, yang taat, tetap harus membayar pajak, baik pajak melalui kendaraan, pajak bumi dan bangunan atau lainnya. Nah sekarang memang ada wacana zakat menjadi pengurang pajak kita. Jadi kita bayar zakat berapa nih? Oh udah sekian, nanti pajaknya berapa? Nah dikurangi zakat itu kewajiban bayar pajak kita tinggal berapa? Begitu. Saya juga pernah dengar kalau bahwasanya zakat itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diwajibkan zakat sendiri. Bahkan gini, benar apa yang dimaksud Mas Fauzi. Jadi ketika bayi yang lahir di bulan puasa ini yang baru cenger itu ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya tentu dibebankan kepada kedua orang tuanya, kepada walinya. Tapi yang bernyawa saat itu semuanya wajib mengeluarkan zakat. Betapa pentingnya zakat fitrah. Ini pasti orangnya kurang tahu perzakatan. Kalau zakat mal atau harta batas minimumnya berapa persen? Baik, terkait zakat mal itu memang orang masih belum banyak yang betul-betul paham secara keseluruhan ya. Jadi zakat mal itu zakat atas harta kepemilikan kita. Harta yang gimana? Harta yang sudah mencapai nisabnya. Nisab itu takarannya, yakni sudah dimiliki kita genap 1 tahun, sudah mencapai kepemilikan kita setahun dan sudah dengan ditakarkan misalnya berapa ya, 24 karat atau berapa gram emas gitu ya. Jadi kalau saya punya harta, punya penghasilan sudah genap setahun gitu ya, jadi dihitung full setahun. Jadi kalau belum setahun belum wajib zakat, keluar zakatnya. Mau berzakat boleh saja, tapi secara fikih kewajiban belum. Jadi harus dimiliki genap 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dihitung misalnya bulan apa ini sekarang, April, Mei 2019 sampai Mei 2020 itu sudah jatuh. Kemudian nisabnya mencapai penghasilannya sampai setahun 60 juta. 60 sudah nyampe 60 juta dan genap 1 tahun itu baru dikeluarkan zakat malnya. Nah, kalau belum mencapai setahun baru berapa bulan gitu ya, dan belum sampai 60 juta nggak wajib, tapi kalau mengeluarkan boleh saja. Nah, zakat malnya beda-beda. Ada misalnya saya profesi, ada zakat mal itu, ada zakat profesi gitu ya, zakat mal harta kepemilikan, saya PNS gitu ya. Itu setahun jika mencapai berapa, 50 atau 60 juta itu dikeluarkan itu. Kalau belum mencapai itu nggak wajib zakatnya. Nah tapi memang biasanya yang menjadi perhatian pada bulan puasa ini zakat mal ya. Tapi yang lebih sering jadi perhatian malah zakat mall ya. Orang-orang ramai ke mall untuk zakat, untuk belanja.
masuk suaranya ya. Tahun dalam kepemilikan kita dan sudah mencapai nisabnya. Nisabnya itu berapa? Jadi kalau sudah misalnya emas itu 95 gram. Sekarang emas per gramnya berapa? Ibu-ibu yang tahu ya, misalnya 500.000 katakanlah. 500.000 kali 90, nah berapa? Sudah mencapai sekian, maka wajib keluarkan zakatnya. Nah itu sudah setahun. Kadang kita baru kemarin 3 bulan, ayo zakat mal. Kalau secara kewajiban belum wajib, tapi kalau kita mau mengeluarkan boleh saja. Oh, saya sudah ini nih kemarin sudah mulai bisnis ya. Awal tahun ini 2021 kan Januari, Februari, Maret, April baru 4 bulan mau berzakat, mau sedekah, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi secara fikih kewajiban belum jatuh karena belum setahun umurnya dan belum mencapai nisabnya sekian juta, sekian gram emas. Gitu Mas. So, zakat mal sekarang segi kepemilikan. Lalu kan sama itu zakat, contohnya pertanian itu kan berbeda lagi kan Pak, pengeluarannya. Pengeluarannya ketika panen. Dianya panen ya. Kalau semuanya dia sudah bertani gitu, terus ada wabah, kena serangan hama dan sebagainya. Gitu, apakah tetap mengeluarkan zakat? Jadi kalau petani itu ada zakat pertanian ketika setelah dihitung-hitung dia masih ada keuntungan. Tapi kalau petani itu kan luar biasa sebenarnya ya. Jadi dari mulai nandur, nanam, kemudian merawatnya, ngasih pupuknya dan sebagainya, itu kan pengeluaran tidak sedikit gitu ya. Untuk beli pupuk mahal dan sebagainya. Untuk pengeluaran dia misalnya dia ketika panen katakanlah dapat 10 juta. Di total untuk pupuk, untuk ngerawat, untuk ngejaga dia habis sampai 9 juta. Jadi cuma ada 1 juta rupiah nggak wajib zakatnya. Jadi kalau dapatnya itu misalnya 100 juta, dipotong lain-lain 10 juta, ada 90, nah itu baru mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah dipotong dengan segala sesuatunya, pengeluaran untuk operasional dan sebagainya, dia setelah panen, tapi untuk apalagi kena hama tikus dan sebagainya, nggak ada kewajiban. Tapi dia untung, dia sukses panen, kemudian sudah dipotong nih untuk biaya operasional, untuk beli pupuk, untuk beli ini, dia punya pekerja, dia bayar pekerjanya udah semua, masih ada bersih, ada keuntungan bersih sekian juta, dikeluarkan zakatnya. Tapi jangankan keuntungan gitu ya, nggak dapat megang, tapi malah dimakan hawa tikus, hama wereng, ya nggak wajib mengeluarkan zakat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini dari Mas Yusron. Problematika apa saja yang dialami lembaga keuangan syariah dalam mengelola zakat? Ya, tadi saya singgung minimal ada 2 problem ya, problem yuridis, problem hukum terkait di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang belum jelas. Kemudian yang kedua adalah problem teoritis. Jadi lembaga keuangan syariah selain sebagai entitas bisnis yang mencari untung, mencari laba sebanyak-banyaknya, juga harus punya fungsi sosial. Bagaimana dia berperan, bagaimana dia berfungsi baik kepada umat gitu ya. Jadi nggak hanya mencari untung, tapi juga ini sosial. Itu satu sisi bagus, tapi sisi yang lain jadi kontraproduktif gitu. Gimana harus mencari untung maksimal, tapi juga harus baik-baik banyak rajin-rajin berderma kepada nasabah, kepada warga masyarakat. Jadi ada 2 problem paling tidak. Problem yuridis, masalah hukum, dan problem teoritis. Lalu di jurusan manajemen zakat sendiri, apakah kita nanti diajarkan seperti kita langsung terjun ke zakat seperti UPZ gitu? Jadi memang belum lama ini di kampus IAIN Tulungagung dibentuk UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu sudah resmi, sudah ada SK-nya. Nah itu nanti UPZ itu kemudian dalam tataran pelaksanaannya kemudian akan mengkaryakan, akan memanfaatkan
teman-teman dari khususnya jurusan Mazhawa untuk aktif dalam hal nanti kan UPSIT itu dari mulai mengumpulkan, setelah mengumpulkan kemudian mendistribusikan. Nah itu butuh tenaga. Nah itu nanti teman-teman dari Mazhawa yang akan ini kan. Tahun-tahun sebelumnya sudah pernah yang kemarin itu baik zakat fitrah, baik zakat penghasilan dari dosen-dosen di Tulungagung, pegawai dan sebagainya, itu kemudian melibatkan teman-teman mahasiswa Mazhawa, semua diaktifkan. Ini dari Mas Sokip. Ya. Dia bertanya gini, Pak, zakatnya barang, bukan, zakat barang, tapi campuran, itu bagaimana? Kayak seperti toko emas yang dicampur dengan dagangan lainnya gitu. Namanya kalau Sembako gitu ya. ya Jadi kalau zakat emas ada sendiri. Ya, Kalau kita memiliki emas perhiasan, terutama ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, punya emas dari mulai anting, kalung, cincin, gelang gitu ya, dimiliki dalam jangka 1 tahun dan nilainya tidak berkurang, misalnya 95 gram, maka itu keluar zakat dari emas tersebut. Dari perdagangan ada sendiri. Perdagangan total kita punya usaha jual beli di rumah, misalnya Mas Diki ada usaha mebeler di rumah. Nah itu dari penghasilan mebelnya selama setahun, setelah dipotong untuk biaya gaji karyawan, untuk biaya pengiriman, packing dan sebagainya, ada keuntungan mencapai sekian, wajib berikan zakatnya. Tapi kalau sudah dapat untungnya banyak nih, tapi dipotong operasional, dipotong gaji, dipotong ini itu kok cuman dapatnya nggak nyampe 10 juta, ya nggak ada kewajiban gitu ya. Jadi harus dilihat total laba bersih, keuntungan yang diperoleh setelah dipotong ini hutang, pengeluaran operasional dan sebagainya. baik, cukup menarik pembahasannya kita kali ini, dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.